Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur atas anugerah dan kemurahan-Nya dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada di tempat ini tentu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan siapkan seluruh hati dan hidup kita untuk kita beribadah dan memuliakan Tuhan. Sama-sama kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai, dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh Tuhan kumpulkan kembali untuk kita boleh beribadah bersama-sama, memuji meninggikan nama-Nya. Kami juga ucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada jemaat yang saat ini masih beribadah melalui online. Kiranya ibadah kita semua menjadi berkat dan berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Allah yang Maha Kudus. Kita beri penghormatan kepada Allah kita, karena Dia adalah Raja atas segala raja, Raja bagi gerejanya, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah.
tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Nats pembimbing Yesaya 53 ayat 4. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Berita anugerah terambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, petunjuk hidup baru. Filipi 1 ayat 29. Di muka Tuhan Yesus, kita mau bawa segala dosa-dosa kita. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan, saat pagi hari ini kami bersyukur Engkau masih mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk kami boleh beribadah
memuji meninggikan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memimpin, memberkati serta menolong setiap kami anak-anak-Mu. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai awal sampai akhir. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong. Terpujilah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih untuk memuji umat kepunyaannya. Bahkan kita dikuduskan untuk membawa kemuliaan bagi Dia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Tak dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan lebih sungguh lagi karena Dia adalah Raja, Dia yang berjaya atas seluruh alam semesta. Kita pujikan Dia Raja.
mengakui ikrar pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menerima kita apa adanya. Bahkan Dia Allah yang sanggup mengubahkan hidup kita menjadi baru. Kasih-Nya kepada kita belum pernah ada kasih yang sanggup menerima kita apa adanya. Kasih seperti
Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang telah rela mati, menebus setiap dosa kesalahan kami. Engkau yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kami, umat yang berdosa ini Tuhan. Kami tidak mampu betapa besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan di hari ini. Kami bersyukur untuk gereja Tuhan, tempat ini yang masih Engkau pelihara sampai hari ini. Terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang masih setia untuk boleh bersama-sama beribadah, bersekutu, menikmati hadirat Tuhan tempat ini. Kami sungguh berdoa Tuhan, kiranya melalui peribadatan yang ada, mereka boleh semakin hari, semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang baik akan Engkau Tuhan. Menjadi jemaat yang sungguh setia di hadapan Engkau Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka tidak mudah Tuhan. Bahkan ada masalah, rintangan-rintangan yang mungkin menghadapi mereka. Tapi kami satu yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami untuk bergumul sendiri. Engkau yang akan menolong kami, memberkati setiap kehidupan kami. Dalam setiap apapun pergumulan kami Tuhan, kiranya kami boleh terus bersandar kepada Tuhan, menaruh pengharapan kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau satu-satunya yang dapat menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, bahkan setiap aktivis dan guru-guru sekolah minggu maupun penata layan lainnya Tuhan. Kiranya kami boleh bersatu hati, bergandeng tangan untuk kami boleh mengerjakan setiap apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang akan sempurnakan apa yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah itu semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan kami sendiri Tuhan.
tetapi kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap program-program yang dijalankan maupun direncanakan. Kiranya itu boleh membawa setiap jemaat untuk boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk kedua pos PI yang ada. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati. Tuhan yang akan memakai kedua pos PI ini boleh menjadi alat Tuhan untuk boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan di tengah-tengah lingkungan yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Pakai setiap hamba Tuhan yang melayani, pakai setiap jemaat Tuhan untuk boleh membawa dampak yang baik bagi setiap lingkungan yang ada. Melalui sikap mereka, melalui tutur kata mereka, biarlah itu semua boleh mencerminkan kehidupan kekristenan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong setiap para pemimpin yang ada, baik itu dari jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa dan negara ini boleh ada sampai hari ini pun itu semua karena kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada setiap para pemimpin yang ada. Kiranya mereka boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Engkau Tuhan. Berkati setiap program-program yang ada dalam pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkatinya. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hasil dari pemilu ini Tuhan. Kiranya kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang menjadi hasilnya Tuhan, itulah yang terbaik. Dan Tuhan pasti akan memberikan rancangan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menjawab sesuai tepat pada waktu-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Dia adalah Allah dari tempat maha tinggi. Ia rela turun ke dunia. Firman Allah yang menjadi manusia itu harus merelakan dirinya menderita. Tubuhnya tercabik, darahnya tercurah. Dan itu semua untuk kita manusia berdosa. Seharusnya kitalah yang dihukum. Tapi sungguh besar kasih-Nya bagi kita. Terlalu besar kasih dan pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau selamatkanku, gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu segenap jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati, kami menghadap tahta kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, kini kami akan bersama-sama membaca, mempelajari, merenungkan, mengambil pelajaran yang berharga dari firman yang sebentar akan kami telaah. Kami sadar sepenuhnya akan segala kekurangan, keterbatasan, dan ketidakmampuan kami. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus menerangi hati pikiran kami. Baik hamba yang Kau percayakan
untuk menyampaikan, demikian pula sejumlah anak-anakmu yang mengikutinya. Persatukan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti yang tertulis di layar ini, tema kita ialah peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Mari kita buka firman Tuhan. Melandasi tema ini ialah dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46 dengan sentral ayat 44. Baik, saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita lihat di warta ini saya sebutkan, dia namanya ringkasan khotbah. Peristiwa ini terjadi di Taman Getsemani. Lokus dilectusnya itu di sana. Mengapa di Taman Getsemani? Tentu bukan kebetulan. Pasti ada alasannya. Mari kita lihat. Bisa ditayangkan gambar. Nah, itu. Satu itu Bukit Zaitun, satu itu Taman Getsemani. Bagaimana keadaan dahulu, tapi inilah yang dapat saya ambil dari Google. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tempat ini terletak di kaki Bukit Zaitun. Bukan gunung, bukit itu lebih kecil daripada gunung. Jadi berada di kaki Bukit Zaitun. Ya. Dan ini bukan hanya sekali ini Tuhan Yesus singgah di situ. Tetapi ini merupakan
ya satu hal yang sudah berkali-kali dilakukan. Ayat 39 itu menyebutkan, yaitu sebagaimana biasa. Ada itu kalimat. Ayat 39. Biasa, artinya bukan hanya sekali itu saja. Dan kalau kita baca Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 3. Kira-kira tempatnya itu setelah menyeberang sungai Kidron yang ada di dekatnya itu, sampailah mereka ke sebuah taman. Oleh karena itu saudara-saudara, Yudas dengan mudah mencari Tuhan Yesus karena Yudas sudah biasa ke situ bersama dengan para murid yang lain. Dan pada Kamis malam Jumat itu, ya pada hari H ini, Yudas membawa penjaga-penjaga bait Allah dan sejumlah prajurit yang akan menangkap Tuhan Yesus. Ya. Tempat ini, inilah Taman Getsemani. Tempatnya tidak terlalu jauh dari kota. Ya. Siang hari Tuhan Yesus ke bait Allah, lalu dari wilayah Taman Getsemani itu enggak terlalu jauh ke sana. Malamnya ada di sana. Ini sudah terjadi berulang kali. Ya. Bahkan dosen saya ingat itu menyatakan bahwa sebenarnya rombongan yang akan menangkap Tuhan Yesus itu kelihatan. Apalagi malam hari pakai obor lagi, itu kelihatan dari Taman Getsemani. Beliau pada waktu berkata, sebenarnya kalau Yesus dan rombongannya mau lari menghindarkan ini, itu bisa karena sudah tahu. Oke, yang berikut, alasan kedua. Tempat ini sunyi karena di pinggiran kota, jauh dari kesibukan kebisingan kota. Ya, itu. Apalagi malam hari orang-orang pada tidur. Nah, sekarang saja keadaan seperti itu. Ya kecuali ada turis lalu ke sana. Nah kita mesti pikir 2000 tahun yang lalu sunyinya seperti apa. Tempat yang sunyi itulah, yang hening itulah cocok untuk berdoa penuh dengan konsentrasi. Ini sebagai pendahuluan latar belakangnya. Oke, sekarang kita masuk kepada esensinya. Ya, itu. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tentu berdoa itu ada pokok doanya. Yaitu gambar beliau berdoa di sana. Seorang diri karena sudah menjauh dari murid-muridnya itu. Pokok doanya apa? Satu kalimat saja. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Bahwa yang dimaksud cawan ialah siksa, hina, derita yang endingnya adalah kematian secara mengerikan, kematian secara memalukan, karena mati di kayu salib itu sama dengan matinya narapidana pati, saudara-saudara. Itu. Nah, ya inilah yang membuat Tuhan Yesus itu ngeri berdoa itu. Namun di sini Tuhan Yesus tahu bahwa misinya ke dunia ini memang untuk itu. Yaitu melalui kematian dan kebangkitannya menebus sejumlah orang yang percaya kepadanya. Tahu, sehingga doanya seperti itu, tidak memaksa kepada Tuhan. Ya, tercatat di situ malaikat datang menguatkannya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sering ini menjadi pertanyaan.
Termasuk saya yang dulu sulit mikirkan Allah Tritunggal. Kemudian Yesus kok berdoa, katanya Tuhan kok berdoa kepada siapa? Nah, ini sulit. Nah, untuk itu setelah saya belajar, saya mencoba mengerti dengan ini. Tolong tayangan berikutnya. Ya, Yesus ini ya, untuk ini kita mesti tahu kristologinya harus mantap betul ini. Yesus itu siapa? Yesus ialah firman Allah yang datang ke dunia untuk menjadi manusia sebagai juru selamat kita. Saya catat di situ, saya tampilkan. Rujukannya ialah Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Yang bunyinya adalah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang telah jadi ini. Yohanes dengan bahasa filsafatnya, firman keberadaannya bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu pula yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Kalimat yang menyebutkan ialah segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kemudian lanjut kepada ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, sama dengan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Baik, saudara-saudara, saya memberikan ilustrasi yang demikian itu. Firman Allah. Dalam kepercayaan lain, firman Allah itu turun oleh malaikat kepada nabi, kemudian nabi lalu menuliskannya sehingga lahir kitab suci. Tapi bukan Alkitab ini. Itu keyakinan. Jadi kalau dibaca dari bawah, kitab suci itunya, kitab suci mereka adalah wujud dari firman Allah. Atau firman Allah yang datang mewujudkan diri dalam rupa kitab suci. Kitab suci itu apa? Kitab suci itu buku. Ya. Lalu kitab suci itu apa? Makhluk atau bukan? Ya bukan. Begitu. Wujudnya makhluk, wong namanya buku. Lalu perumusannya tidak sama tapi juga tidak berbeda. Walak bingung itu. Orang tidak sama itu kan berbeda, tapi tidak berbeda itu kan sama. Ya bingung ini. Ya. Saya tertolong ya dengan kalimat ini. Mari kita lihat sekarang. Yesus itu firman Allah. Melalui Maria, firman itu menjadi manusia dalam diri Yesus. Yohanes 1 ayat 14 menyebutkan firman itu telah menjadi manusia penuh kasih karunia dan kebenaran. Arti kata penuh ialah sempurna. Sempurna. Sempurna kasihnya, sempurna kebenarannya. Siapa yang sempurna kasihnya dan sempurna kebenarannya? Tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Dia itulah Tuhan. Ya, ini. Kalau tadi saya katakan angel mengerti tidak sama tapi juga tidak berbeda. Angel. Kena kapilah-pilah ning ora kena kapisah-pisah. Firman dan yang berfirman itu bisa dipilah. Saya dengan suara saya itu bisa dipilah, tapi tidak bisa dipisah-pisah. Coba beda iki. Oh suarane Pak Prapto. Tapi bukan suarane Pak Prapto. Pak Prapto bukan. Lah wong ngene kono, suarane di sana. Nah itu loh ya. Tapi Pak Prapto adalah suaranya Pak Prapto itu juga bisa dibaca sebagai Pak Prapto. Antara begitu loh. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan ini. Pada mulanya ada Allah menciptakan langit bumi.
Kemudian ayat 2, Roh Allah. Ayat ketiga, firman Allah jadi satu. Oke, masuk kepada pembahasan titik-titik darah. Baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa makna dari titik-titik darah Yesus? Satu, Yesus adalah manusia sejati. Karena manusia sejati ya mempunyai rasa takut. Kita semua juga manusia. Loh, lalu bedanya apa Pak dengan kita? Bedanya ialah beliau manusia sejati tanpa dosa. Disebutkan apa? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita tidak. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Inilah kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Pernah orang Kristen itu bingung, tapi bagus. Membawa kebingungannya ini kepada rohaniwan. Yesus bingungnya gini, Yesus itu apa sama dengan kita? Yang dimaksud bagaimana? Kita itu kan lahir dari ayah dan ibu. Jadi beliau tidak lahir dari ayah dan apa manusia sempurna gitu. Saya jelaskan. Saya tanya Bapak Ibu, Adam itu manusia sempurna enggak? Halo? Dalam arti manusia tenanan gitu loh ya. Ya tenanan. Padahal Abraham itu, kok Abraham ya? Adam itu ialah tidak ada bapak, tidak ada ibu. Betul enggak? Lah sapa bapake Adam? Ibuke enggak ada. Oke, lahir manusia namanya Adam. Manusia beneran, bukan manusia bayangan itu. Kalau sempurna dalam arti tidak berdosa, ayo nanti dulu. Lalu saya tanya, Hawa itu manusia beneran enggak? Ya beneran. Loh Pak, loh ada laki enggak ada perempuan kok. Tapi kan dia beneran, itulah kuasa Tuhan. Coba Ibuna Hawa siapa? Kan enggak ada. Mulakno Hawa sama Adam itu orang istimewa. Istimewanya apa? Berumah tangga tapi tidak punya mertua. Ya, kan begitu ya. Enggak punya mertua, enggak pernah geger sama mertuanya dia. Oh, enggak punya kok. Oke. Yang ketiga, kita lahir melalui siapa? Melalui ibu. Atas kerjasama yang baik antara ayah dan ibu. Lahirlah kula lan panjenengan. Betul enggak? Manusia utuh kan sebenarnya kah? Beneran kan? Bener. Saya tuh ya manusia bener. Panjenengan ya manusia bener. 3. Yang keempat, Yesus melalui seorang wanita bernama Perawan Maria lahir manusia. Ya manusia beneran. Sebagai manusia beneran punya rasa takut, beban psikis. Nah, sebagai ganti manusia yang menghadapi hukuman akibat dosa. Mari kita lihat. Siapa yang tidak ngeri saudara-saudara? Bahwa beberapa jam lagi akan mengalami siksaan, hinaan, dan mati di kayu salib. Siapa yang tidak ngeri? Pasti ngeri. Nuwun sewu, ini saya beri ilustrasi saja ya. Terdakwa di depan persidangan. Belum divonis salah itu, tetapi dia sudah takut gemetaran. Kok begitu? Di depan penyidik saja orang itu bisa ngeredek gak karu-karuan loh. Di depan penyidik itu biasanya ya jaksa atau lain yang ditunjuk sebagai penyidik. Oh, kalau bertanya, waduh jelimet gitu. Jelimet. Mulai dari KTP-nya, tanya benar, iya. Lalu pada satu pertanyaan yang esensi karena sudah biasa, iya, mau ngomong tidak itu sulit. Ya, ada. Tidak jarang
Orang yang di depan penyidik saja itu ndredeg keluar keringat dingin. Bahkan ada yang semaput, pingsan itu ada. Padahal apa? Didampingi oleh advokat. Ya, Yesus dalam Alkitab tadi dalam kemanusiaannya ia merasa takut yang luar biasa. Saking takutnya peluhnya keluar seperti titik-titik darah. Mengapa demikian? Ini catatannya dokter Lukas. Lukas itu seorang dokter. Kalau Matius, Markus hanya berkata, yaitu rasanya aku takut, rasanya seperti mau mati. Tetapi Lukas dengan detailnya keringatnya keluar titik-titik seperti titik-titik darah. Saya bukan dokter, tetapi saya melihat beberapa referensi dan saya permisi sempat berdialog dengan almarhum Bapak Dr. Hari Ratulangi karena beliau adalah seorang dokter ahli itu dalam medis. Bagaimana kok bisa begitu, Pak? Begini, Pak, saya diterangkan. Ya sing liya-liya kok jelimet itu saya ndak mlebu Pak nih ini. Soalnya dokter, Pak, itu yo. Saya kan ndak. Tapi intinya bagaimana? Pak, dalam tubuh ini ada sekian pembuluh darah. Yang bagian itu Pak yang mana? Soalnya kalau sampai ke otak berang aku malah bingung. Kalau pembuluh darah pecah di otak itu stroke. Bisa mati Pak kalau pecah di otak. Mulai hati-hati yo. Itu ya, stroke itu. Nah, itu di saluran keringat itu ada pembuluh Pak. Pembuluh ada di situ. Disitulah Pak yang pecah. Keluar bersama apa? Keringat. Maka Lukas mengatakan seperti titik-titik darah. Oh ya benar, Lukas seorang dokter. Tapi nuhun sewu, dokternya adalah iptek 2000 tahun yang lalu. Beda dengan Pak Hari Ratulangi kan begitu toh. Ya itu ya, bagus. Puji Tuhan. Ya, memang sudah diatur demikian rupa. Pembuluh yang pecah itu adalah pembuluh darah yang sekitar pembuluh keringat. Ada itu. Sehingga stroke-nya, pecahnya itu di situ tidak menimbulkan stroke. Begitu ya. Baik. Nah, ini. Terus yang ketiga. Makna yang ketiga. Nah. Darah itu keluar dengan sendirinya. Mengalir dari tubuh keluar dengan sendirinya. Kalau digores dengan pisau itu lain. Itu diminta untuk keluar. Tapi ini keluar dari tubuhnya mengalir dengan sendirinya. Secara filosofis ini mempunyai arti bahwa penebusan itu berdasarkan kasih Allah. Ini sebagai pendahuluan. Keluar dari inisiatif Allah, keluar sebagai wujud kasih Allah. Selanjutnya besok menyusul. Darah itu keluar dari cambukan, dari paku, itu menyusul. Tapi didahului dengan darah yang mengalir itu dari dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keempat. Makna titik-titik darah ini adalah sebagai keteladanan. Ya. Coba ditayangkan itu firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Ya. Isinya begini. Untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan. Ini ya, meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini teladan. Penderitaan Yesus ini adalah teladan bagi kita. Siapa? Bagi kita orang Kristen. Teladan. Ya, oke, bisa dilanjutkan kepada bagian tadi. Teladan untuk apa? Teladan mengorbankan diri secara sukarela berdasarkan kasih.
Di sini ada gambar lilin. Orang Kristen pasti senang dengan lilin. Ini Natal pasti itu orang non-Kristen pun ulang tahun pakai lilin. Apa yang kita bisa pelajari dari lilin? Lilin ialah rela mengorbankan dirinya, hancur luluh demi siapa? Demi terang di lingkungannya. Orang Kristen dituntut rela mengorbankan diri, berkorban seperti Kristus. Itu pesan firman Tuhan dari bagian ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 20, 21. Bapak Ibu, lalu korbannya berupa apa? Mari kita lihat di situ. Bisa korban waktu. Apa toh artinya korban? Sesungguhnya aku mau, tetapi dengan rela aku berikan. Yesus juga begitu. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu. Dengan kerelaan, dengan penuh kasih, memberikan yang paling berharga, yaitu nyawanya. Ya, korban waktu diminta kita. Ya. Selain itu apa? Korban tenaga. Tak ketinggalan. Korban apa itu? Perasaan. Ini serasa kulaan itu ya. Ya. Korban waktu, pernahkah kita itu kulaan waktu? Ya enggak ada. Panjenengan dengan saya itu diberi waktu yang sama 24 jam. Ya. Korbankan waktumu. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Kok terlalu luas? Lebih spesifiknya kemana? Contohnya saja kalau lihat konteks tadi, para muridnya diajak ke Taman Getsemane untuk apa? Berdoa. Tapi apa yang dilakukan? Halo? Wis pirsa semua ya, tidak berdoa tidur. Alah Tuhan priyo penak tidur engko weseleram. Apa nek udan-udan gremis-gremis kaya ngene. Lah kok esuk-esuk tidak berdoa. Angel Tuhan. Saya itu ngomong para murid. Para siapa? Murid. Yang adalah notabene jadi rasul. Rasul itu utusan, pemimpin. Derajatnya di atas rata-rata. Tidak berdoa, arasen-arasen ya. Itu para murid. Alkitab saya bicara. Terus apa? Baleni lagi. Begitu ayo berdoalah. Apa sak jam ndak kuat toh? Pak Gembala, kalau di sini tidak sak jam ya Pak ya. Piro Pak? Setengah jam gitu, 30 menit. Iki sik luwih sabar timbang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mintanya Pak, apa ndak kuat kok kamu berdoa sak jam kira-kira jam 5 atau jam 6. Tapi ning kene mesti ditawar setengah jam setengah 6 sampai jam 6. Ini ya. Oke, ini ya. Waktu berdoa ini. Para murid, saya katakan sekali lagi, akibatnya apa para murid itu? Ya jatuh dalam pencobaan, sudah diberitahu kok. Tetapi seperti kata firman Tuhan, walau jatuh tidak akan tergeletak. Betul. Mengalami suatu revival, kebangkitan, kebangunan rohani. Para murid itu apa saudara? Dicatat dalam Kisah Para Rasul. Mereka tekun berdoa, bersehati dalam persekutuan. Buahnya apa? Booming, tidak karu-karuan. Dicatat oleh Lukas dalam Kisah Rasul. 3.000 orang apa? Bertobat. Le 3.000 gerejane dhewe wis ora sedeng, Pak. Sak halaman-halaman itu apa? Kuasa doa. Amin. Halo. Nah iya carane doa mengubah segala sesuatu. Lah gitu. Sudah. Nah. Kuncinya doa.
tenaga, materi juga bisa, ya. Karena untuk mendukung pekerjaan Tuhan itu butuh materi. Ya. Pernah suatu hari Tuhan Yesus diminta untuk bayar pajak bait Allah, saking tidak punya duitnya, ya. Suruhan Petrus, terus mancing kena terus dapat 2 ikan, nanti di mulutnya itu ada duitnya terus, ini bayar 1 untuk kamu, 1 untuk saya. Maka murid-muridnya sampai di mana itu Kisah Para Rasul itu juga dicatat demikian gitu. Oke. Baiklah saudara-saudara. Waktu, tenaga dan perasaan ya. Untuk dikorbankan seperti Yesus sudah mengorbankan yang paling berharga. Untuk siapa? Untuk kita. Aplikasinya apa? Next, berikut. Pas minggu waktu ini. Bagaimana kita merespon kasih Allah? Ini pertanyaan yang perlu dijawab sendiri-sendiri saja. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berkata bahwa kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Firman ini harga mati. Kasih kita kepada Allah tidak cukup dengan perkataan saja, tetapi harus dengan perbuatan. Ayat juga ini 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Lah kalau demikian bagaimana? Apa cukup kita berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Dilaksanakan? Amin ya, kayak Mbak Nani kayak tadi saya sebut Yunani, itu kan Yunani. Dilaksanakan, sing jawab dilaksanakan itu satu ya. Ya dulu ini fakta ya. Enggak tahu yang lain mungkin pakai ilmu kebatinan. Wis tak batin ya, Pak. Pokoknya tak jawab iya. Nyanyiannya bagus kok. Aku mengasihi Yesus. Tapi firman Tuhan katakan, oke, kamu mengasihi, tapi jangan hanya dengan perkataan saja, harus dengan apa? Harus dengan napa? Oh iya, matur nuwun. Harus dengan perbuatannya. Buktimu kalau engkau mengasihi itu apa? Gitu. Kalau misalnya loh, saya dengan Mas Lukas itu, wah Mas Lukas aku ini, tapi ora tahu kecer karo Mas Lukas iya. Pak Prapto ki apa? Permen sita era ceblok, bilang mengasihi, I love you. Lek cek ribut bolak-balik permennya merutuk ora ceblok. Iya, itu ya. I love you. Ngajak tuku bakso ora tahu. Duh ya. Apa ini? Ini misalnya ya kan begitu. Lukas mesti batin sama saya bulan bilang sayang. Oh, tapi ora tau kecer ora ta ya. Ndongakne kira-kira ya ora. Kira-kira begitu ya. Nah, firman Tuhan katakan kalau engkau mengasihi ya toh, jangan hanya di bibir saja. Ya. Cinta hanya di bibir saja. Mau panjenengan bulan madu hanya mimpi. Ngajak bulan madu tulan yang Surabaya ora. Itu apa ini? Cinta apa? Itu loh. Itu kepada orang, kepada Tuhan. Nah, seperti apa perbuatan yang tadi sudah disebutkan? Ya waktunya, ya tenaganya, ya materinya, ya perasaannya. Begitu, itu kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ending atau pesan dari ini apa? Ialah Tuhan Yesus mengasihi kita bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan yang paling berharga, memberikan
nyawanya. Apa yang kau berikan padaku, pada Tuhan Yesus. Nyawaku diberikan. Nek mau perjamuan kudus biasa nih ngono. Apa yang kau berikan padaku. Biarlah ini kita respon masing-masing dengan mohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang menyapa kami pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah menyatakan kasih-Mu, memberikan contoh yang real, yang konkret, mengorbankan yang paling berharga. Biarlah ya Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu sesuai dengan firman-Mu agar kami bisa mengikuti jejak-Mu demi kemajuan dan kemuliaan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami melalui gereja ini. Sempurnakan firman-Mu dalam setiap kalbu anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Warta di hari ini, selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Dan terima kasih untuk pelayanan dari Evangelis R. Suprapto, kiranya pelayanannya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Untuk pendaftaran siswa baru TK Kristen Anugrah SD Kristen Tulungagung bisa dilaksanakan. Bapak Ibu yang memiliki anak cucu, kerabat bisa mendaftarkan putra-putrinya di sekolah kita TK Kristen Anugrah SD Kristen Anugrah Tulungagung. Sementara untuk kegiatan tengah minggu, baik itu persekutuan komisi pria, kebaktian tengah minggu, persekutuan doa pagi, dan persekutuan komisi remaja, serta ibadah sekolah minggu berjalan sebagaimana biasanya. Latihan paduan suara untuk Usinda dilaksanakan usai ibadah pertama ini di lantai 2. Dan untuk latihan paduan suara umum dilaksanakan usai ibadah kedua di lantai 2. Bapak Ibu, sebentar lagi kita di bulan ini akan menyambut hari Jumat Agung dan Paskah. Mari kita masing-masing bersiap diri dan panitia juga tengah bekerja keras untuk menyongsong, menyambut, melaksanakan serangkaian kegiatan Paskah tersebut. Selamat berbahagia kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama adalah Ibu Widya Indah Lestari, Ibu Nani Suliastri, Ibu Wong Yencen atau Ciayang, Ibu Widati Tri Praptiwi, dan Bapak Yonatan Hermanto Samanta. Adakah yang berulang tahun hadir? Kami undang untuk bangkit berdiri. Sore kah? Ada ya? Selamat ulang tahun, selamat berbahagia. Sekian dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke liturgos. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Adapun upah dosa adalah maut. Namun Allah telah memungkinkan kita memperoleh kemenangan atas hal itu. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita pujikan, ada kuasa dalam darahnya. Kepada jemaat yang bertugas kami persilakan. Maukah engkau dari dosa, dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan, ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maka bebas dari hawa nafsu, dalam darahnya ada kuasa. Dalam kau akan disucikan, dalam darah yang berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus, dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Bagi jemaat yang sudah memberi bisa bangkit berdiri. Dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Dalam darah domba Allah. Dalam darah domba Allah. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami telah memberikan sebagian apa yang kami miliki Tuhan. Engkau memberkati supaya dapat menjadi kemuliaan di gereja di tempat-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang ada di tempat ini, untuk usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Engkau lancarkan Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para majelis yang akan mengelola. Tuhan memberkati, Tuhan memberi hikmat dalam mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita pujikan doksologi. Dan untuk doa berkat Bapak Pendeta Yohanes. Puji
Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan telah memimpin, menyertai, menolong dan memberkati dalam ibadah serta pelayanan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah kami tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkati dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan berkenan memberkati, dan apa yang sudah kami kerjakan untuk Tuhan, kami kembalikan demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang dihadapi oleh masing-masing jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Baik mereka yang hadir pada pagi hari ini, maupun mereka yang sedang bergumul dan belum dapat bergabung bersama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan melawat, Tuhan berkasih karunia, dan yang sakit Tuhan hadir dan menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang tertindih dengan berbagai beban dan pergumulan dalam hidup mereka, Engkau hadir untuk memberi kelegaan dan jalan keluar dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Teguhkan dan kuatkan iman serta pengharapan mereka kepada Tuhan, sehingga melalui berbagai apapun yang Tuhan izinkan terjadi dan mereka alami, mereka tetap kuat dan mereka tetap on the track-nya Tuhan. Mereka semakin memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan karuniakan supaya mereka tetap setia dan bertekun kepada Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah dan pelayanan kami mohon pimpinan, penyertaan dan berkat Tuhan atas kami sekalian. Bahkan seluruh kegiatan yang kami mau kerjakan selanjutnya, Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara sekalian, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah dalam segala pekerjaan dan usahamu, diberkatilah dimanapun saudara pergi dan berada. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, memberkati engkau dimanapun saudara tinggal dan berada. Tuhan akan menjadikan saudara umatnya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan saudara, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan saudara. Kiranya berkat, damai, sejahtera dan sukacita dari Allah Tritunggal boleh memberkati saudara sekalian mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.